Lalu, gimana kabarnya Rin? Alhamdulillah sehat. Ya, luar biasa ya. Hari ini keadaan Budian alhamdulillah sehat. Nah, untuk rencana kita Budian, saya kan akan mengobservasi Budian di kelas. Nah, untuk itu tahap pertama yang kita lakukan adalah tahap praobservasi. Jadi hari ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Budian. Mohon untuk dijawab ya. Baik, kita mulai ya. Jadi hari ini ya, pada hari Senin tanggal 7 Desember 2022, kemudian sebagai guru mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Kemudian kelas yang akan diobservasi kelas berapa Bu? Kelas 8. Kelas 8 ya, kelas 8. Baik. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan disampaikan pada kelas 8 itu apa? Tujuan pembelajarannya di sini ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks berita yang didengar dan dibaca. Kemudian yang kedua, menelaah kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca. Jadi yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi teks berita ya. Strukturnya ya Bu Dian. Iya, Bu. Struktur teks berita yang dibaca, yang didengar dan dibaca. Oh, didengar juga. Yang didengar dan dibaca. Oke. Kemudian tujuan yang kedua tadi adalah peserta didik mampu menelaah kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan teks berita. Ya. Itu saja dulu ya. Yang didengar dan dibaca. Tetap ya sama ya. Yang didengar dan dibaca. Oke, di sini kita berarti ada dua tujuan ya, tujuan ya. Di mana yang salah satunya peserta didik dapat atau mampu mengidentifikasi struktur teks berita yang didengar dan dibaca. Yang kedua, peserta didik mampu menelaah kaidah kebahasaan dari teks berita yang didengar dan dibaca. Oke. Lalu untuk area pengembangan yang hendak dicapai oleh Budian ini apa? Ya, jadi beberapa hal yang hendak dicapai. Yang pertama, peserta didik mampu bekerja sama menyelesaikan permasalahan yang ada pada LKPD. Oke, jadi saya ulang ya, peserta didik ini mampu bekerja sama ya. Berarti ini yang akan dikembangkan area sikap perilakunya ya, budaya bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada LKPD. Oke, dalam menyelesaikan permasalahan tentang teks berita itu ya. Iya, betul. Oke, ada lagi Bu Dia? Selain itu, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur dan menelaah kaidah kebahasaan pada teks berita. Jadi sesuai tujuan pembelajaran yang tadi ya, peserta didik mengidentifikasi dan menelaah kaidah kebahasaan teks berita. Oke, jadi area yang akan dikembangkan dua ya. Kemudian yang tadi adalah salah satunya nilai sikapnya bisa bekerja sama dalam penyelesaian masalah. Kemudian yang kedua, peserta didik ini berarti penilaian di sini bisa pengetahuan dan keterampilan bisa mengidentifikasi dan menelaah kaidah kebahasaan tentang teks berita tersebut. Oke, baik. Nah, untuk mengembangkan hal tersebut itu ada strategi apa yang Ibu Dian persiapkan? Ya, jadi strategi yang saya siapkan di sini tentunya pertama menggunakan model pembelajaran. Di sini menggunakan problem based learning. Oke, jadi model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning ya, atau sering disebut PBL ya Bu Dian ya. Oke. Selain strateginya menggunakan model pembelajaran itu ada lagi nggak Bu Dian? Misalkan Bu Dian menggunakan apa? Di sini medianya di sini menggunakan LCD. Medianya menggunakan LCD ya. Ya, di sini saya akan menampilkan PPT dan juga tampilan teks berita yang saya tampilkan di LCD. Ada video atau yang lainnya itu ada kan dia? Kalau dalam pertemuan di tujuan
pembelajaran yang ini belum, tapi nanti kedepannya saat pembelajaran keterampilan akan saya gunakan video. Di situ akan ditampilkan video berita. Jadi ada video berita Iya. ketika di pertemuan kedua, maksudnya Iya, seperti itu ya betul Bu ya. sekali. Oke, jadi di sini kan strategi yang dipersiapkan yaitu menggunakan model pembelajaran tadi PBL ya, kemudian medianya menggunakan LCD, PPT, kemudian ada teks berita dan video. Nah, seperti itu ya. Iya. Mungkin ya. Oke, baik. Kemudian terima kasih ya atas jawaban dari pertanyaan saya. Mungkin nanti saya di sini akan melakukan observasi ketika di bagian pertemuan yang kedua. Jadinya karena memang kebetulan di pertemuan pertama sepertinya jam kita tabrakan ya budiannya, karena saya ada jam mengajar juga. Mungkin saya lihat tadi di jadwal budian kita bisa melakukan observasi kelas itu di pertemuan yang kedua dari FPP yang telah budian keluar. Oke, baik, terima kasih Bu Dian atas Iya, waktunya. sama-sama. Sampai bertemu